Selamat siang, Bapak Guru dan teman semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Saya dari kelompok 2. Saya jadi Christopher nomor urut 6. Saya Torres Kevin Arusadi absen 8. Saya Nathaniel Farah Felicia absen 16. Saya Pada absen 20. Kami di sini akan menjelaskan tentang integral fungsi aljabar. Integral adalah anti turunan atau kebalikan dari turunan yang berfungsi untuk menentukan daerah, volume, titik pusat, dan sebagainya. Integral erat dekat dengan diferensial dan limit, serta integral merupakan kalkulus dasar. Jika suatu fx dibalik menjadi f aksen x, maka itu adalah sebuah turunan. Jika f aksen x dibalik menjadi fx, maka itu disebut dengan integral. Rumus integral sendiri itu tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada yang terdapat di dalam turunan. Bisa kita lihat dari konsep fx turunan, kita turunkan menjadi f aksen x, lalu kita integralkan menjadi fx plus c. Kita lihat ke contoh soal di mana x pangkat 5 plus 3 jika kita turunkan menjadi 5x pangkat 4. X pangkat 5 tambah 112 jika kita turunkan menjadi 5x pangkat 4, di mana kalau x pangkat 5 plus c kita turunkan akan menjadi 5x pangkat 4. Contoh kedua ada 2x pangkat 4 tambah 3 jika kita turunkan menjadi 8x pangkat 3. 2x pangkat 4 tambah 7 jika kita turunkan menjadi 8x pangkat 3. Jadi 2x pangkat 4 ditambah c akan menjadi, jika turunkan akan menjadi 8x pangkat 3. Terakhir 2x pangkat 2 tambah 10 kita turunkan menjadi 2x. X pangkat 2 tambah 49 kita turunkan menjadi 2x juga. Berarti bisa kita lihat jika x pangkat 2 tambah c menjadi 2x jika kita turunkan. Kesimpulan yang dapat dari beberapa soalan di atas, kita bisa melihat bahwa jika diintegralkan akan muncul konstanta yang berbeda walaupun hasil turunannya itu adalah sama. Integral tak tentu adalah integral yang tidak memiliki batas-batas nilai tertentu sehingga hanya diperoleh fungsi umumnya saja, disertai suatu konstanta c. Setiap bentuk operasi matematis pasti memiliki operasi seperti pertambahan, pengurangan, dan seterusnya. Persamaan integral tak tentu adalah rumus yang mengkonversi fungsi turunan menjadi fungsi integral. Syaratnya n tidak sama dengan minus 1. Persamaan integral menyebabkan kenaikan pangkat awalnya berpangkat menjadi n plus 1. Rumusnya integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 tambah c. Berikut adalah contoh soal integral tertentu. Nomor 1, integral 3x pangkat 2 dx. Di sebelah kanan ini adalah rumusnya dan ini adalah cara pengerjaannya. 3x pangkat 2 dx sama dengan 3 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 tambah c. 2 plus 1 ini dan dua-duanya ini diambil dari pangkat x yang ada di sini tadi dengan rumusnya tadi. Kemudian jadi 3 per 3 x pangkat 3 tambah c sama dengan x pangkat 3 plus c. Soal integral tak tentu kedua yaitu integral 3x min 2 dikali dengan x plus 6 dx. Pertama-tama kita kalikan dulu 3x min 2 di dalam kurung dan dikali x plus 6 di dalam kurung juga. Jadi ini hasilnya. Kemudian kita masukkan hasil tersebut ke dalam rumus ini yang jadinya
3x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 ditambah 16x 1 pangkat 1 per 1 tambah 1 dikurangi 12x 0 plus 1 per 0 plus 1 tambah c. Hasilnya jadi 3 per 3x pangkat 3 tambah 16 per 2x pangkat 2 dikurangi 12x per 1 ditambah c. Hasilnya jadi x pangkat 3 tambah 8x pangkat 2 dikurangi 12x tambah c. Soal integral tentu nomor 3 yaitu gradien dari singur pada kurva y sama dengan fx dinyatakan dalam 8x min 7. Jika kurva titik 2,5 maka koordinat titik potong dalam sumbu y adalah f aksen x sama dengan 8x min 7. Lalu kita jadikan fx sama dengan integral 8x min 7 dx sama dengan dimasukkan ke rumus yang tadi jadi 8 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 per 7 kurangi 7 per 0 plus 1 x pangkat 0 plus 1 tambah c. Jadi hasilnya 4x pangkat 2 dikurangi 7x plus c. Lalu titik 2,5 dimasukkan jadi f2 sama dengan 5 dan dimasukkan disubstitusikan kayak ini tadi jadi 4 kali 2 pangkat 2 dikurangi 7 kali 2 tambah c sama dengan 5. Kemudian di sini kita mencari c jadi 16 kurang 14 tambah c sama dengan 5 2 tambah c sama dengan 5 jadi c sama dengan 3. Kemudian karena c-nya sudah diketahui maka kita masukkan lagi yang tadi rumus ini tapi c-nya ganti 3. Jadi x-nya sama dengan 0 karena sama dengan sumbu y. Jadinya 4 kali 0 pangkat 2 dikurangi 7 kali 0 tambah 3 sama dengan 3 jadi hasilnya 0,3. Lalu ada integral tentu. Jadi apa sih integral tentu itu? Jadi integral tentu itu adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan atas dan bawah yang ditulis di bagian atas dan bawah notasi integral. Lalu tentu saja integral tentu ini mempunyai manfaat seperti untuk mencari luasan di bawah kurva, volume benda putar yang dibatasi oleh titik-titik tertentu, luas daerah yang dibatasi oleh kurva, dan lain-lain. Nah, di contoh soal pertama ini ada integral 4 min 1 dari 2x plus 3x. Nah, gimana cara ngerjainnya? Jadi, pertama kita ini pakai rumus ini. Ax per n plus 1 pangkat n plus 1. Yang dimana n ini adalah pangkat dari x-nya ini. Nah, kan pangkatnya kan ini 1. Nah, kita tinggal masukin aja tuh a sebagai 2, lalu n-nya sebagai 1. Sehingga hasilnya menjadi 2 per 1 plus 1. X-nya ini pangkat 1 plus 1 ditambah 3x yang dimana 3x ini kan kalau diturunin jadi 3 jadi kita pakai 3x lah ya. Nah lalu kita tinggal operasikan yang dimana 1 tambah 1 menjadi 2. Oke, cakep. Lalu kita tinggal bagi 2 per 2 ini menjadi 1 lalu hasilnya menjadi x kuadrat ditambah 3x. Nah tapi ini belum kelar loh ya, soalnya kan masih ada integral 4 sama min 1 nih. Nah kita tinggal masukin ini masing-masing ini 4 sama min 1 ini menjadi seperti ini. Yang dimana 4 jika dimasukin menjadi 4 pangkat 2 ditambah 3 dikali 4 dikurangin. Bentar. Ini ada keliru. Nah ya. Nah. Ya, lalu kita lanjut lagi ya. Nah, kan min 1 ini kan dimasukin ke ini menjadi min 1 kuadrat min 3. Sehingga hasilnya menjadi 16 tambah 2. Lalu dikurang, ini hasilnya dioperasikan menjadi min 2. Nah, kita jumlah ini menjadi 28 dan ini karena ini min dengan min menjadi plus, hasilnya menjadi 28 tambah 2 menjadi 30. Lalu kita pindah ke nomor 2. Nah,
diketahui nih integral 2 dan 0 dari 3x kuadrat min 3x plus 7 dx. Nah, sama seperti tadi kan n-nya kan ini pangkat 2. Nah, kita tinggal masukin menjadi 3x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 minus, nah ini kan x pangkat 1. Nah, menjadi minus 3x pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1. Lalu ditambah sama seperti tadi yang dimana awalnya gak ada x menjadi ada karena yaitu turunan 7x kan menjadi 7. Nah, kita masukin ini menjadi plus 7x. Lalu kita operasikan terlebih dahulu sehingga menjadi 3 per 3x pangkat 3 min 3 per 2 x pangkat 2 ditambah 7x, lalu dibagi ini karena 3 per 3 adalah 1 menjadi x pangkat 3 min 3 per 2 x pangkat 2 plus 7x. Nah, karena ini masih ada integralnya, kita masukin aja nih 2 ke sini, 0 juga ke sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita operasikan aja kan 2 pangkat 3 kan 8, lalu 3 per 2 kita ada pangkatnya nih. 2 kali 2 kan jadi 4. 2 pangkat 4 2 pangkat 2 lebih tepatnya. Lalu 4 dikali 3 per 2 kan menjadi 6. Lalu itu 7 kali 2 menjadi 14. Nah, di bagian sini kita langsung tulis aja 0 karena hasilnya pasti 0 kalau ada 0. Nah, lalu kita lanjut. Ini 8 min 6 plus 14 menjadi 16. Nomor 3 yang dimana soalnya ini adalah integral 2 dan 1 dari 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 min 1 dx. Nah, seperti biasa kan pangkatnya ini 3. Nah, kita tinggal masukin aja nih pangkat x ini sebagai n-nya, sehingga menjadi 4 per 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 ditambah 3 per 1 tambah 2 x pangkat 2 tambah 1 min x. Nah, ini min x ini kan kalau diturunin menjadi min 1. Nah, ya udah kita lanjut. Kita operasikan menjadi 4 per 4 x pangkat 4 ditambah 3 per 3 x pangkat 3 min x. Nah, kita operasikan menjadi x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 min x. Nah, lalu kita tinggal masukin aja nih 2 dan satunya ini. Nah, kita masukin sehingga menjadi seperti ini. 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3 min 2, lalu dikurang dengan 1 pangkat 4 ditambah 1 pangkat 3 min 1, sehingga menjadi 16 tambah 8 min 2 min 1. Ya, ini kita tinggal operasiin aja nih, ini pangkatnya tidak usah dituliskan karena ini kan 1. Nah, kita operasikan menjadi 21. Di sini ada sifat-sifat integral. Di sini yang merupakan integral tertentu. Nah, yang pertama sifat itu ada integral dx sama dengan x plus c itu sama dengan konstanta. Terus yang kedua ada integral k fx dx sama dengan k integral fx dx plus c. Di sini ada keterangannya k itu sebagai koefisien dan yang c itu konstantanya. Terus yang ketiga ada integral dalam kurung fx plus dx tutup kurung, terus dx sama dengan integral fx dx plus integral dx dx. Dan yang keempat itu ada integral fx min dx dx sama dengan fx dx min dx dx. Dan yang kelima itu ada integral koefisien dx sama dengan koefisien x plus konstanta. Terus yang keenam ada integral dalam kurung fx dikali dx dx ini dia sama dengan integral fx dx dikali integral dx dx. Dan yang lain itu ada integral dalam kurung fx per dx dx tidak sama dengan fx integral fx dx per integral dx dx. Yang B itu sifat-sifat integral tentu. Yang pertama itu ada integral BH fx dx sama dengan fx
integral BA sama dengan FA min FB dengan syarat A itu lebih besar dari B. Terus yang kedua itu ada integral BA fx dx sama dengan min integral AB fx dx. Yang ketiga itu ada integral AA fx dx sama dengan 0. Yang keempat ada integral BA C dx sama dengan C dalam kurung B min A. Terus yang kelima ada integral BA C fx dx sama dengan C integral BA fx dx. C-nya ini bilangan. Terus yang keenam itu ada integral BA dalam kurung fx plus gx tutup kurung dx sama dengan integral BA fx dx plus integral BA gx dx. Terus yang terakhir yang ketujuh itu ada integral BA dalam kurung fx min gx dx sama dengan integral BA fx dx min integral BA gx dx. Soal tentang sifat integral. Di sini ada soal integral 3x pangkat 2 min 5x plus 4 dx. Jadi di sini kita jalanin dulu. Jadi integral 3x pangkat 2 dx min integral 5x dx plus integral 4 dx. Jadi di sini 3 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 min 5 per 1 tambah 1 x 1 plus 1 ditambah 4 per 0 plus 1 x pangkat 0 tambah 1 terus ditambah c. Jadi hasilnya itu x pangkat 3 min 5 per 2 x pangkat 2 plus 4x plus c. Jadi soal selanjutnya itu ada integral min 16 min 6x pangkat 4 per x pangkat 2 dx. Terus min 16 integral min 16 per x pangkat 2 min 6x pangkat 4 per x pangkat 2 dx. Terus jadi integral min 16 per x pangkat 2 min 6x pangkat 2 dx. Terus jadi di sini integral min 16x min 2 min 6x pangkat 2 dx. Terus kita jabarin lagi di sini menjadi integral min 16x plus 2 min 2 dx min integral 6x pangkat 2 dx. Jadi di sini integral min 16 per min 2 plus 1 x pangkat min 2 plus 1 min 6 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 plus c. Di sini jadi 16 x min 1 min 2x pangkat 3 plus c. Jadi di sini 16 per x min 2x pangkat 3 plus c. Jadi di sini ada soal selanjutnya integral pangkat 1 dari kurung x min 5 terus dalam kurung x plus 1 dx. Terus jadinya integral pangkat 1 dalam kurung x kuadrat min 4x min 5 dx. Terus ini dalam kurung 1 per 2 plus 1 x 2 pangkat 2 plus 1 min 4 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 terus min 5 x per 0 plus 1 pangkat 0 plus 1 tutup kurung 4 1. Terus ini dia 1 per 3 x pangkat 3 min 2 x pangkat 2 min 5 x terus tutup kurung 4 1. Terus ini jadinya dalam kurung fx BA sama dengan fb min FA. Terus jadinya 1 per 3 dikali 4 akar 3 min 2 dikali 4 akar 2 min 5 dikali 4 terus di min lagi dalam kurung 1 per 3 dikali 1 akar pangkat 3 terus dikurang 2 dikali 1 pangkat 3 terus dikurang 5 per 1 5 dikali 1. Terus ini jadinya 64 per 3 dikurang 32 dikurang 20 ini dalam kurung. Terus di sini juga dikurangi 1 per 3 dikurang 2 dikurang 5. Terus ini jadinya 64 per 3 dikurang 22 dalam kurung terus dikurang dalam kurung 1 per 3 dikurang 7. Jadi di sini min 30 2 per 3 dikurang dalam kurung min 6 2 per 3. Jadi saya min 4. Integral parsial.
Integral parsial adalah sebuah teknik pengintegralan yang dilakukan secara parsial. Teknik parsial dijelaskan sebagai salah satu teknik penyelesaian integral dengan cara pemisahan. Karena komponen yang diintegralkan memuat variabel sama meskipun fungsinya berbeda. Pada umumnya integral ini digunakan sebagai cara penyelesaian persamaan yang cukup kompleks. Nah, jika tidak ditemukan dua bagian dalam suatu integral yang tidak terdapat turunan antara bagian satu dengan yang lainnya, maka perlu cara penyelesaian dengan cara menggunakan teknik integral parsial. Nah, integral parsial ini memiliki rumus. Nah, rumusnya sebagai berikut ya. Integral fx kali gx dx sama dengan integral u dv sama dengan uv dikurang integral u du. Nah, keterangannya adalah u itu sebagai fx ya. Lalu di d terus du sama dengan fx dikali dx. Nah, lalu f ini sebagai gx dx, lalu ini ditambah ditambah d itu dv sama dengan gx dx. Lalu nomor 1 adalah integral 2 x dalam kurung 3x min 5 pangkat 6 dx. Lalu di sini u-nya sama dengan 2x, terus du sama dengan 2. Lalu dv sama dengan 3x min 5 pangkat 6 itu diintegralkan jadi 3 di sini dikali 6 plus 1 jadi 7, 3 kali 7 1/21 dalam kurung 3x min 5 6 tambah 1 sama dengan pangkat 7. Lalu pakai rumus parsial integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Lalu u di sini 2x, terus v-nya adalah 1/21 3x min 5 pangkat 7 dikurang integral v sama dengan 1/21 sama kayak tadi dikali du. Nah, du-nya adalah 2 sama dengan dikali x. Nah, di sini 2x dikali 1/21 jadi 2x sama 1/21 dalam kurung 3x min 5 pangkat 7 dikurang. Nah, di sini diintegralkan terus 21 dikali 3 di sini dikali 8 7 tambah 1 8 3x min 5 pangkat 8 ditambah c. Nah, di sini dikali ya 2x per 21 dalam kurung 3x min 5 pangkat 7 ini dikali hasilnya adalah min 1/252 dalam kurung 3x min 5 pangkat 8 plus c. Nah, setelah ini kita dibikin buah perkalian dari 3x min 5 pangkat 7 dikali 2x per 21 dari sini min 1/252 dikali 3x min 5 plus c. Nah, di sini dioperasikan 3x min 5 pangkat 7 dan kurung di sini disamakan di bagian ini dikali 2x per 21 dikurang 3x 252 ditambah 5 per 252 plus c. Nah, di sini dikali dalam sini. Nah, di sini 3x min 5 pangkat 7 lalu di sini di bawahnya disamakan penyebutnya dikali 12 sama dengan 24x dikurang 3x sama dengan 21x ditambah 5 per 252 plus c. Lalu kita ke nomor 2 yaitu integral u akar 2 plus x dx di mana u sama dengan x yaitu sama dengan du sama dengan dx. Nah, dv ini sama dengan akar 2 plus x lalu v-nya sama dengan integral akar 2 plus x dx. Nah, ini integral 2 plus x pangkat setengah dx lalu sama dengan 1/1 tambah setengah dalam kurung 2 plus x pangkat 1 tambah setengah plus c. Nah, ini jadi 2/3 dalam kurung 2 plus x pangkat 3/2 plus c. Nah, di sini ada rumusnya adalah u di sini x, v-nya 2/3 kali 2 plus x pangkat 3/2 plus c dikurang integral v-nya sama kayak tadi dikali dengan u adalah dx. Nah, ini 2/3 dikali x sama dengan 2/3x dikali 2 plus x pangkat 3/2 dikurang 2/3 dikali 2/5. 2/5 itu dari 3/2 1/3/2 ditambah 1. Jadi bisa
diputar hasilnya 2/5 dikali 2 plus X pangkat 5/2 plus C. Lalu di sini bisa 2/3 X dikali 2 plus X pangkat 3/2 dikurang 4/15. Dari sini 2 kali 3, di sini 2/3 dikali 2/5 jadi minus 4/15 dikali 2 plus X pangkat 5/2 plus C. Nah di sini bisa dikali di sini di perkalian 2 plus X pangkat 3/2 dikali 2/3 X min 4/15 dikali 2 plus X pangkat plus C. Nah 2 plus X pangkat 3/2 ini dikali 2/3 X min dikalikan ini minus 8/15 lalu dikalikan ke sini minus 4/15 X plus C. Lalu 2 plus X pangkat 3/2 dikali 6/15 X itu dari di sini 3 sama 15 disamakan jadi 10/15 X dikurang 4/15 X jadi 6/15 X dikurang 8/15 plus C. Oke, kita nomor 3 yaitu integral X dikali X plus 5 pangkat 4 dx. Nah di sini U-nya ini diintegralkan jadi du sama dengan dx. Ini dv sama dengan X plus 5 pangkat 4 dx diintegralkan ya 1/4 plus 1 kali X plus 5 pangkat 4 plus 1 jadi 1/5 dikali X plus 5 pangkat 5 dx. Nah kita masukkan rumusnya yaitu integral U dv sama dengan U v min integral v du. Nah U ini X dikali 1/5 X plus 5 pangkat 5 dikurang integral 1/5 X plus 5 pangkat 5 dx. X ini dikalikan dengan 1/5 jadi X plus 5 X plus 5 pangkat 5 dikurang di sini 5 ini diintegralkan jadi 1/5 dikali 6 1/30 dikali X plus 5 pangkat 6 plus C. Nah ini kita bisa sederhanakan ya. Sini ada X pangkat 5 dan X pangkat 5 dikali X min 5 dikurang 1/30 X plus 5 plus C. Nah di sini X plus 5 pangkat 5 dikali X min 5 dikurang min dikalikan min 1/30 nya dikali X jadi min X per 30 dikali lagi sama 5 min 1/6 plus C. Nah di sini X plus 5 pangkat 5 dikali X per 6 kurang 1/6 plus C. Nah 1/6 nya kita bisa keluarkan jadi bisa bentuk ini 1/6 dikali X min 1 dikali X plus 5 pangkat 5 plus C. Nah, penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, integral itu bisa diaplikasikan ke dalam banyak hal. Penggunaan tersebut digunakan dalam berbagai bidang. Satu contohnya adalah teknik. Nah, teknik ini digunakan oleh programmer untuk membuat aplikasi dari mesin-mesin. Nah, contohnya itu mendesain mesin pesawat terbang. Penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah teknologi. Digunakan untuk mengatasi persoalan hubungan dengan volume, kurva, populasi, usaha, gaya, dan surplus konsumen. Nah, pada bidang ekonomi, untuk menentukan kesamaan dalam perilaku ekonomi, untuk mencari fungsi konsumsi dan konsumsi marginal. Lalu keempat, tentang menganalisis rangkaian listrik arus AC. Lalu yang kedua menganalisis medan magnet. Lalu yang ketiga adalah menganalisis gaya pada struktur tertentu. Lalu untuk pada bidang matematika berfungsi sebagai menentukan luas suatu bidang, lalu untuk menentukan pola benda putar dan panjang busur. Nah, di sini kita menjelaskan tentang cara menghitung luas daerah integral. Nah, di sini ada grafiknya ya. Di sini ada kurva Q dan kurva P. Nah, di sini jika dia tersebut X, Y sama dengan Fx ya di sini. X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, jika di atas kurva P
pasti fx lebih besar sama dengan 0. Nah, kita menggunakan rumus yaitu integral BA fx dx untuk mencari luas Q. Lalu di sini ada kurva P yaitu y sama dengan gx, x sama dengan c, dan x sama dengan d. Nah, di sini jika fx lebih kecil sama dengan 0, maka menggunakan rumus minus integral dc gx dx untuk mencari luas P. Lalu di sini ada grafik jika semuanya berada di atas sumbu x. Nah, di sini ada R, Q, A, dan B. Lalu grafik yang kurva ini adalah Y1 sama dengan fx, dan di sini ada kurva Y2 sama dengan gx. Nah, di sini sudah diketahui bahwa Y1 sama dengan fx dan Y2 sama dengan gx. Nah, kita bisa cari luas C-nya dengan cara integral BA, B dan A di sini dalam kurung Y1 kurangi Y2 dan kurung tutup dx. Nah, integral BA sama dalam kurung fx yaitu Y1 sama dengan fx dan dikurang gx yaitu Y2 sama dengan gx. Lalu kurung tutup dx. Nah, mari kita masuk ke contoh soal pertama. Nah, di sini ada grafik. Nah, dari sini grafik ke atas sama dengan y sama x kuadrat min 2x. Lalu grafik dari sini ke sini yang grafiknya sama dengan y sama dengan 6x min x kuadrat. Nah, di sini kita udah diketahui kita mencari arsiran atau daerah arsi dari L tersebut. Nah, L arsi ini pakai rumus tadi yaitu integral 40 dalam kurung x kuadrat min 2x dikurang 6x min x kuadrat dx. Ini kita operasikan ya di integral 40 di ini jadi x kuadrat min 2x kuadrat min 2x min 6x kemudian min 8x dx. Nah, di sini kita integralkan ya 2x 2 per 1 per 2 per 1 min 8 1 dari sini plus 1 ditambahkan x 1 tambah 1 kurung tutup 40. Nah, hasilnya adalah 2 per 3 x pangkat 3 min 4x kuadrat integralnya 40. Nah, ini kita operasikannya yang ini semuanya di x ini diganti oleh 4 lalu nanti diganti oleh 0. Nah, 2 per 3 kali 4 pangkat 3 dikurang 4 dikali 4 pangkat 2 dikurang kurung tutup 2 per 3 kali 0 pangkat 3 dikurang 4 kali 0. Nah, ini ada tanda mutlak, jadi untuk meskipun hasilnya adalah minus tapi tetap saja plus ya. Nah, di sini nilai mutlak 128 per 3 min 64 dan kurung tutup dikurang 0 lalu 128 per 3 dikurang 192 per 3. Nah, ini disamakan penyebutnya hasilnya adalah 21 sepertiga. Nah, ini bisa dibilang daerah satuannya. Oke, lalu kita ke contoh soal 2. Nah, di sini ada grafik yaitu di sini y sama dengan x kuadrat min 4. Nah, di sini titiknya ini titik 3,0, di sini titik 0, min 4. Nah, di sini ada luas arsirannya. Nah, kita mencari kira-kira berapa luas arsirannya. Nah, kita menggunakan cari integral 2 dan 0 di sini ya. Dan minus di bawah ya. Minus x kuadrat min 4 dx ditambah integral 32 dalam kurung x kuadrat min 4 dx. Nah, setelah ini kita integralkan satu-satu ya. Nah, di sini minus tetap 1 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 min 4x. Nah, ini dari pangkat 2 ini plus 1 ditambahkan. Nah, ini yang pangkatnya 0 jadi pangkat 1. Nah, ini 2 dan 0 ditambah 1 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 min 4x tutup 3 dan 2. Nah, hasilnya ini adalah min sepertiga x pangkat 3 min 4x kurung tutup 2 dan 0 plus sepertiga x pangkat 3 min 4x yang ini 3 dan 2. Nah, dari sini kita
kita substitusikan 2 dan 0 ini ke sini dan 3 dan 2 ke sini. Nah, ini dikalikan 2, ini pangkat 3 sepertiga kali 8 minus 4 kali 2 ditambah ini karena disubstitusikan 0, jadi sebenarnya tidak memiliki angka ya, jadi ada 0. Dan sini sepertiga ini disubstitusikan 3, jadi x pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 27 minus 4 kali 3 kurang tutup dikurang sepertiga pangkat 2 pangkat 3, yaitu 8 dikurang 4 kali 2. Di sini sepertiga kali 8 per 3 dikurang 4 kali 2 8 ditambah dikurung lagi sepertiga kali 27 9 minus 4 dikali 3 minus 12 dikurang sepertiga kali 8 per 3 min 4 kali 2 8. Nah, ini disamakan ya, langsung aja minus 24 tambah 8 jadi minus 16 per 3 ditambah ini dijumlahkan minus 3 ditambah 8 per 3 dikurang 8. Nah, ini disamakan jadi min 16 per 3 karena ada ini jadi plus 16 per 3. Nah, ini dijumlahkan di gara-gara minus dan minus jadi plus 16 per 3 tambah 7 per 3 ini dijumlahkan minus 9 per 3 ditambah 16 per 3 dengan 7 per 3 sama dengan 23 per 3 satuan. Nah, lalu kita ke soal yang ketiga. Nah, di sini ada kurva ya, yaitu dengan persamaan fx sama dengan 4 min x kuadrat dari sini ke sini. Lalu ada y sama dengan 1. Nah, lalu kita cari titik potong yang di bagian sini ya. Nah, bisa dikira dengan y1 sama dengan y2. Y1 sama dengan yang ini 4 min x kuadrat, yang y2 sama dengan y sama dengan 1, yaitu 1. Nah, di sini disubstitusikan, di sini x kuadrat dipindahkan di sini x kuadrat sama dengan 3. Nah, lalu kita akarkan yaitu x sama dengan plus minus akar 3. Nah, kita bisa karena ini yang karena adalah akar 3, maka kita menggunakan yang x sama dengan akar 3. Nah, lalu luas hasil ya. Nah, luas hasil ini ada integral akar 3 0 dalam kurung 4 min x kuadrat kurung tutup min 1 dx. Nah, di sini integral akar 3 0 dalam kurung jika dikurangin ya 3 min x kuadrat kurung tutup dx. Nah, di sini kita integralkan ya. Di sini karena x ini sama 0 diintegralkan jadi ada 3x min 1 per ini dari 2 sini 2 plus 1 x 2 pangkat 2 plus 1 runtut akar 3 0. Nah, di sini hasilnya 3x min sepertiga x pangkat 3 runtut akar 3 0. Nah, akar 3 dan 0 ini kita substitusikan ya. 3 ini x ini akar 3 akar 3 dikurang 1 per 3 akar 3 dipangkatkan 3 yaitu 3 akar 3. Nah, bagian sini 3 akar 3 dikurang akar 3 akar 3 dikurang akar 3 ini dikali ini min sepertiga dikali 3 dengan 1. Jadi gak usah ditulis ya, jadi akar 3 saja. 3 akar 3 dikurang akar 3 sama dengan 2 akar 3 satuan. Sekian dari kami, terima kasih. Min x kuadrat dari sini ke sini